Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini kabar kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan mengunjungi Disneyland Shanghai yang merupakan taman Disney yang terbesar di Asia. Untuk menuju ke Disneyland Shanghai ini cukup mudah. Banyak berbagai transportasi untuk menuju tempat ini. Untuk kali ini kami menggunakan shuttle bus dari hotel. Kami membeli tiket selama 2 hari di bulan Desember tahun 2025. Untuk perharinya per orang sekitar di bawah Rp900.000. Menurut kami tiket ini cukup kompetitif dibandingkan taman Disney lainnya. Shanghai Disneyland juga memiliki area pusat perbelanjaan yang bernama Disney Town yang bisa diakses tanpa harus membeli tiket masuk. Kita akan mampir ke sana di lain hari ya. Sekarang ini kami sudah memasuki area masuk dari Taman Disney. Hari ini cukup padat sepertinya. Layout dari taman ini mirip dengan taman Disney lainnya. Sekarang ini kami telah memasuki area pertama yaitu Mickey Avenue. Sedikit beda dengan taman Disney lainnya. Biasanya untuk area pertama dinamai Main Street Road, namun untuk Disneyland Shanghai dinamai Mickey Avenue. Tapi menurut kami secara konsep masih serupa. Tidak jauh dari area pertama, kita sudah bisa melihat ikon dari Disneyland yaitu kastil. Untuk kastil yang di sini dinamakan Enchanted Storybook Castle. Sekarang nih kita sudah mencapai area Gardens of Imagination yang menjadi tempat penghubungan ke area taman lainnya. Area ini menampilkan 12 karakter Disney dengan karakter zodiaknya masing-masing. Sekarang kita sudah mencapai di area kastil. Tahukah kalian kalau kastil di Disneyland Shanghai merupakan kastil terbesar yang ada di antara taman Disney lainnya? Di kastil ini terdapat restoran dan serta butik pakaian yang tentunya bertemakan Disney. Desain kastil ini terinspirasi dari kastil Cinderella dan Sleeping Beauty. Meskipun demikian, kastil ini merupakan tempat dari beberapa karakter Disney Princess. Oke, setelah ini kita mau menuju ke sisi area Tomorrowland. Ada sedikit perbedaan di layout Disneyland Shanghai. Biasanya di taman Disney lainnya, Tomorrowland ada di sisi timur, namun di sini berada di sisi barat. Tomorrowland merupakan taman yang bertemakan futuristik. Tidak seperti Tomorrowland di Disneyland lainnya, taman ini tidak memiliki wahana Space Mountain, namun taman ini mempunyai wahana Tron, salah satu wahana eksklusif yang hanya dapat ditemui di Disneyland Shanghai dan Disney World Magic Kingdom. Apabila kalian menyukai permainan roller coaster, kalian harus coba wahana Tron. Tron merupakan salah satu wahana roller coaster yang mengambil tema dari film Tron dengan kecepatan yang tinggi dengan belokan yang tajam. Tron merupakan salah satu wahana yang paling ramai dikunjungi wisatawan Disney, sehingga terkadang antriannya cukup panjang. Jadi penting untuk kalian untuk mengatur waktu supaya jadwal kalian lebih efisien. Selain Tron, kalian juga bisa menemukan atraksi lainnya seperti Buzz Lightyear Planet Rescue dan lainnya. Juga ada panggung Marvel Universe, di mana kalian bisa bertemu dengan karakter Marvel favorit kalian. Sekarang kita sudah mencapai area Toy Story Land. Seperti namanya, area yang berwarna cerah dan playful ini terinspirasi dari film Toy Story. Di tempat ini serasa kita dibuat jati kecil jati ke ukuran mainan, dengan blok bangunan raksasa hingga mainan yang berbentuk besar. Wahana di Toy Story Land ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Hong Kong Disneyland dan juga terdapat foto spot di mana kalian bisa bertemu dengan Woody, Buzz, dan karakter Toy Story lainnya. Tidak jauh dari area Toy Story Land, kita akan memasuki ke area Fantasyland. Area ini merupakan jantung dari Disneyland Shanghai, di mana tempat ini mengangkat tema dari cerita dongeng klasik. Memasuki area ini serasa kita hidup di dalam dunia dongeng. Di sini terdapat banyak wahana yang mengambil inspirasi cerita dongeng klasik putri Disney seperti Seven Dwarfs Mine Train yang terinspirasi dari cerita Snow White. Setiap tempat memiliki daya tariknya tersendiri dan sangatlah whimsy dan penuh detail serasa kita sedang berada dalam sebuah cerita dongeng. Sekarang ini kita mau membeli makanan di P&D Friends Streets.
Toko ini mengambil tema dari karakter Winnie the Pooh menjual makanan yang memiliki ciri khas dari karakter tersebut. Jangan lupa untuk mampir ke sini ya. Makanan yang dijual di sini bentuknya sangat lucu sekali. Tempat ini juga terletak di belakang Enchanted Storybook Castle yang tadi sudah kita kunjungi sebelumnya. Jangan lupa untuk berfoto di latar belakang kastil tersebut ya. Nah, sekarang ini kita sudah mencapai area Zootopia. Zootopia ini merupakan area yang terbaru dan hanya eksklusif bagi Shanghai Disneyland. Tempat ini baru dibuka pada tahun 2023 dan tempat ini juga merupakan tempat yang menyajikan Zootopia sebagai salah satu atraksi utama dan taman ini menjadi satu-duanya taman Disney yang mempunyai konsep Zootopia. Dan pastinya untuk atraksi utama di area ini adalah Zootopia Hot Pursuit. Di wahana ini kalian akan menjadi polisi dan bergabung dengan Judy dan Nick untuk mengejar penjahat sambil mengitari kota Zootopia. Dan juga beli es popsicle ini, dari bentuknya terinspirasi dari film Zootopia, rasanya manis buah-buahan dan menyegarkan. Sekarang kita sudah mencapai area Treasure Cove. Area ini bertemakan bajak laut yang terinspirasi dari film Pirates of Caribbean. Di area utama tempat ini ditandai dengan kapal bajak laut berukuran besar. Atraksi utama dari area ini adalah wahana Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure. Di wahana ini, kamu akan berpetualang di bawah air bersama Kapten Jack Sparrow. Area Treasure Cove ini juga merupakan salah area eksklusif yang hanya bisa ditemukan di Disneyland Shanghai dan wahana Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure menjadi salah satu wahana tercanggih dan terbaru dari wahana Pirates of the Caribbean di Disneyland manapun. Akhirnya kita sampai juga di area terakhir Disneyland Shanghai yaitu Adventure Isle. Area ini memiliki beberapa suasana alam berbeda seperti hutan, air terjun sampai dengan gua misteri. Ini tempat yang tepat apabila kalian suka melakukan eksplorasi ke tempat yang penuh petualangan dan tantangan. Sekarang ini kita sudah kembali ke area awal di Mickey Avenue, karena sudah malam, sekarang kita mau cari makan dulu ya. Seperti namanya, tempat makan ini terinspirasi dari Mickey Mouse and Friends, dengan suasana market yang nyaman serta menu makanan yang banyak pilihan, mulai dari hidangan barat dan Asia. Malam ini antriannya cukup ramai, untung kita ke bagian tempat duduk. Tempat makannya juga nyaman untuk beristirahat sejenak sambil memikirkan mau main apa selanjutnya. Kita bisa menemukan hidangan dari nasi, mie, bahkan kalian bisa menemukan xiaolongbao di sini. Penyajian makanannya sangat menyenangkan sampai kita sangat berasa sayang untuk memakannya. Nah, ini makanan kita sudah siap semuanya. Yuk kita makan dulu sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. Lihat ini. Bahkan wortelnya saja dibuat dengan bentuk kepala Mickey Mouse. Dari semua menu hidangan yang ada, kita hampir selalu menemukan dekorasi Mickey Mouse di dalam menu makanan. Ada beberapa menu hidangan yang dimana kami tidak menemukan dekorasi Mickey. Coba kalau kalian bisa menemukan yang mana bisa ditulis di kolom komentar. Selesai makan dari sini, biasanya ada dua aktivitas yang biasa lakukan lagi yaitu belanja souvenir Disney dan menonton acara kembang api. Biasanya untuk kembang api akan mulai sekitar jam 9 ke atas. Hari ini yang mengantri untuk menonton kembang api cukup banyak, bahkan sejam sebelum dimulai saja sudah barisan depannya sudah habis terisi. Yuk sebelum acara kembang api dimulai, mari kita melihat-lihat di toko sini ada apa saja souvenir yang dijual. Wah, ternyata souvenir yang dijual banyak macam ragamnya, mulai dari aksesoris, makanan ringan serta baju bertemakan Disney. Sekarang kita sudah selesai berbelanja, yuk kita balik ke antrian untuk menonton kembang api. Makin malam makin banyak pengunjung yang mengantri untuk menonton. Kami akhirnya dapat di bagian yang hampir di belakang.
Nah, ini acaranya mau mulai sebentar lagi. Dengan berakhirnya kembang api tersebut, akhirnya selesai sudah acara jalan-jalan kami di Shanghai Disneyland. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.